bahwa pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, yang kita hormati bersama-sama, yang kita tunggu-tunggu kehadirannya di dalam konferensi ini, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Nazaruddin Umar, yang insya Allah meskipun beliau belum dapat hadir pada siang hari ini, insya Allah akan hadir nanti malam bersama-sama kita. Memang santri itu tidak boleh salah berdoa. Kemarin doa kita adalah semoga saja tidak ada rapat kabinet pada hari ini. Makbul, tidak ada rapat kabinet tetapi ada rapat dengar pendapat oleh DPR. Jadi memang orang berdoa itu harus hati-hati. Ya. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan yang insya Allah juga akan membersamai Pak Menteri nanti malam, Pak Direktur Pondok Pesantren, Pak Basnang, yang sudah membersamai kita selama ini. Pak Basnang, terima kasih Pak Ade, Pak Basnang hadir. Pak Rektor UIN Jakarta, Profesor Dr. Asep Saifuddin Jahar, sahabat sekaligus mentornya Majelis Masyayikh yang sejak awal direpoti dan sejak awal diajak berdiskusi dan hampir selalu dapat hadir, yang dulu di Bappenas, sekarang ada di Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti-Saintek, Bapak Amih Al-Humami PhD, terima kasih atas kehadirannya. Tidak lupa kita kehadiran dua staf khusus hari ini, staf khusus Menteri Agama Bapak Dr. Farid Sainong dan staf khusus Menko PMK Bapak Dr. Ulun Nuha, yang insya Allah Pak Menko akan hadir besok sore. Pimpinan asosiasi pesantren yang hadir mulai dari Robitoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, LP2, pengurus pusat Muhammadiyah, Amali, Aspendiv, FKPM, dan asosiasi-asosiasi yang lain yang hadir. Tidak boleh lupa perwakilan dari Basnas, kalau urusan sponsor itu harus disebut. Para kiai, pengasuh pesantren, ada Bu Yusi juga hadir juga di sini, ada Pak, ya, banyak sekali yang hadir, alhamdulillah. Ya. Para kiai, para anggota Dewan Masyayikh yang hadir, segenap peserta yang alhamdulillah sejak dibukanya pendaftaran, karena ada jalur pendaftaran pada konferensi ini, itu pendaftaran yang ingin mengikuti acara ini lumayan banyak. Ya. Tapi mohon maaf, kami baru bisa menampung 75 dari 350 pendaftar konferensi ini. Yang lain itu merupakan undangan dan seterusnya. Tidak lupa juga ada pengurus Matoliun Anwar, pengurus Persis, pengurus Darud Dakwah wal Irsyad, pengurus Nahdlatul Wathon, segenap akademisi, dosen perguruan tinggi, mahasiswa dan santri, disebutnya sebagai mahasantri. Di dalam undang-undang atau di dalam PMA disebut mahasantri, tetapi saya secara pribadi selalu ngotot tidak boleh kita menyebut mahasantri. Ya. Kita pengennya santri saja. Ya, tidak usah ikut-ikutan mahasiswa. Nah,
organisasi kepemudaan, ormas kesantrian, media yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, setelah beberapa tahun ini ketika kita menyelenggarakan event Hari Santri, disebut juga sebagai Hari Santri Nasional, kita menyelenggarakan beberapa agenda yang cukup substantif. Ya. Misalnya pertemuan dengan para stakeholders, pertemuan-pertemuan yang sifatnya membangun konsensus bersama-sama antara stakeholder pesantren. Tahun ini kita bergerak lebih jauh lagi, yaitu mengawali konferensi tahunan pendidikan pesantren yang pertama. Yang kira-kira harapannya, angan-angan kita semua, konferensi ini akan menjadi konferensi tahunan pada tahun-tahun yang akan datang. Konferensi yang dihadiri oleh semua stakeholder pesantren, dihadiri oleh perwakilan pesantren, dihadiri oleh perwakilan pemerintah ya, di berbagai kementerian yang mempunyai kepentingan atau bersinggungan dengan pesantren, para peneliti dan lain-lain dan seterusnya. Dalam waktu yang sangat singkat, alhamdulillah ini bisa kita mulai pada tahun ini dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Ini adalah forum ilmiah yang mempertemukan kita antara para akademisi, para peneliti, para santri, para kiai, dan perwakilan dari birokrasi yang saya kira kita bisa berbicara secara akademik sekaligus dari hati ke hati soal pesantren ke depan. Tidak hanya soal merespon terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi menimpa pesantren akhir-akhir ini, tetapi kita ingin melalui majelis ini kita bisa merancang satu pemahaman bersama-sama, konsensus bersama-sama bagaimana semua pihak terlibat untuk membangun pesantren yang ada di Indonesia ini. Hari ini menjadi cukup penting karena di dalam Undang-Undang Nomor 18 itu disebutkan bahwa secara implisit bahwa pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Jadi kita pesantren itu adalah bagian dari ekosistem pendidikan nasional. Karena itu rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pesantren itu mutlak harus terwujud dalam waktu yang tidak lama. Ya. Amanah yang dibawa oleh undang-undang pesantren ini harus kita upayakan bersama-sama, dengan bekerja bersama-sama harus terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita berkejaran dengan waktu, kita berkejaran dengan tuntutan masyarakat, kita berkejaran rebutan space, ya, rebutan tempat di dunia maya dengan pihak-pihak lain, terutama pihak-pihak yang belum memahami pesantren sepenuhnya. Oleh karena itu, hari ini kita berangkat dari memperdalam perkara rekognisi, afirmasi dan fasilitasi ini, supaya kita berangkat dari fondasi dan pemahaman yang tepat. Ya. Mungkin sebagian dari teman-teman dari asosiasi, dari akademisi yang sejak awal terlibat di dalam pembahasan regulasi ini sudah akrab, tetapi kita perlu lebih menyampaikan kepada khalayak atau kepada publik yang lebih luas soal 3 kata kunci ini yang dibawa oleh undang-undang pesantren. Oleh karena itu, pada hari ini selain kita sudah disuguhkan capaian yang dilakukan oleh majelis masyayikh tadi, yang ketika kita melihat capaian itu, di hati kita bicara, oh ternyata yang kita capai sudah banyak sekali. Ya. Tetapi ketika diperbandingkan dengan kebutuhan pesantren real,
kita sebetulnya belum banyak melangkah. Kita sebetulnya harus berbuat lebih banyak lagi. Dan saya kira ketika ada notifikasi atau ada orang yang menyebut soal pesantren, saya kira ketertarikan orang, publik terhadap pesantren sekarang ini semakin banyak. Saya kok percaya ketika kemudian ada arus yang sedemikian besar yang mencoba untuk melakukan degradasi terhadap pesantren, tetapi melihat kesejarahan pesantren justru arus semacam itu biasanya berbalik dan menambah kepercayaan orang terhadap pesantren. Semoga saja. Hari ini acara ini juga akan dihadiri oleh berbagai narasumber yang banyak sekali, ya. Mulai dari asosiasi pesantren, perwakilan pemangku kepentingan, pengasuh pesantren. Saya kira kita pada semua proses pekerjaan yang dilakukan oleh Majelis Masyayikh ini tidak ada satupun yang meninggalkan pengasuh pesantren. Keterlibatan pengasuh pesantren ini betul-betul optimal di dalam penyusunan regulasi-regulasi yang dilakukan oleh Majelis Masyayikh, ya. Hari ini konferensi kita seperti yang saya sebutkan tadi dihadiri oleh 300 peserta, 75 diantaranya adalah para pendaftar yang memang atas inisiatif sendiri, mulai dari peneliti, dosen, akademisi berkenan atau berkehendak hadir, tetapi 225 diantaranya itu adalah undangan yang saya pikir ini pihak-pihak yang sangat penting untuk bisa mengikuti konferensi ini dari awal hingga akhir, ya. Sekali lagi kami mohon maaf jika dari 350 pendaftar itu baru 75 yang dapat diakomodir pada tahun ini. Insya Allah tahun depan kita bisa meningkat sampai 500 sampai 600 peserta, ya. Nah, berikutnya ini daftar partner dan sponsor. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendukung kita. Ini bukti bahwa pesantren itu semakin hadir di mana-mana, ya. Dari dunia usaha, dunia industri, ada Paragon Corporation ini yang memang datang dari dunia santri. Pendirinya dari santri dan kemudian bisa menjadi konglomerasi yang luar biasa dan hari ini hadir. Dan saya kira industri-industri seperti ini akan ke depan akan semakin banyak lagi. Tanpa bermaksud melakukan redundancy, kami ini sudah menyiapkan ada berapa ini? 18 slide, ya. Tapi ketika sudah hadirkan video tadi tampaknya sudah mewakili semua itu. Jadi kita akhiri saja ya kira-kira. Nah, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita semua soal Majelis Masyayikh ini. Banyak orang mengira Majelis Masyayikh ini makhluk apa? Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai syekhun minal masyayikh ini. Sebetulnya diakui atau tidak, cocok atau tidak namanya, ya, karena kalau kita sedikit bercerita soal proses munculnya Majelis Masyayikh ini tiba-tiba muncul dari mana ketika penyusunan undang-undang ini berjalan. Ketika penyusunan undang-undang ini ada pada titik kebuntuan, tarik-menarik antara dunia pesantren dan negara waktu itu. Ini bagi publik yang yang baru hadir mungkin ini informasi yang baru. Ketika pada waktu itu ini tidak untuk memperhadap-hadapkan antara negara dan pesantren, bukan. Tetapi ini kita berbicara bagaimana posisi masing-masing itu mempunyai landasan yang sama-sama kuatnya dan oleh karena itu berhasil dikompromikan oleh undang-undang ini. Yakni bahwa ketika
kemudian semuanya sepakat, DPR sepakat, negara sepakat, pihak-pihak yang lain, perwakilan dari pesantren sepakat, sebagian besar organisasi besar sepakat bahwa negara perlu hadir untuk pesantren, kemudian ada susulannya, ada susulan norma-norma baru kalau negara itu harus hadir melalui pesantren. Nah, berarti kalau ada kebijakan pasti akan diikuti oleh anggaran. Nah, ketika anggaran hadir, anggaran negara ini hadir untuk pesantren, maka kemudian harus ada tolok ukur yang jelas sejauh mana keberhasilan pesantren itu bisa diukur. Ketika keberhasilan pesantren itu diukur, maka kemudian keberhasilan itu bisa diukur dari 3 fungsinya. Fungsi pendidikannya, fungsi dakwahnya, dan fungsi pemberdayaan masyarakatnya. Terutama ketika fungsi pendidikan pada waktu itu lebih banyak diukur melalui instrumen-instrumen yang sifatnya kuantitatif. Nah, disinilah letak perbedaan yang cukup prinsipil antara negara dan pesantren. Pesantren menolak untuk diukur secara kuantitatif. Pesantren mungkin sadar kalau kamarnya kurang ketika dihitung dengan jumlah santrinya. Maka kemudian tidak setuju kalau diukur secara kuantitatif. Kita tidak mau diukur kalau kamarnya itu 4x8 isinya 40 orang, maka kemudian tidak memenuhi syarat dan itu dianggap tidak berkualitas. Dianggap pendidikan tidak berhasil, tidak demikian. Silahkan ukur kami pesantren ini melalui ukuran-ukuran yang kualitatif. Kalau di pesantren itu mengajarkan Alfiyah Ibnu Malik, maka kemudian ujilah kami dengan Alfiyah Ibnu Malik. Kalau di pesantren itu mengajarkan Juman, maka ujilah kami dengan Uqudul Juman. Kalau di pesantren kami itu mengajarkan Durusul Fiqhiyah, uji kami dengan Durusul Fiqhiyah. Ya. Kalau pesantren kami mengajarkan Fathul Izar, teruskan sendiri. Nah, seperti itu. Sedangkan instrumen yang biasanya dilakukan di dalam mengukur keberhasilan biasanya tidak demikian. Nah, maka kemudian ada tarik-menarik. Tarik-menarik, pesantren nggak mau, negara mau kalau bisa diukur keberhasilannya. Pesantren ora diukur ya ora apa-apa. Tidak diukur juga tidak apa-apa, misalnya begitu. Tapi kemudian muncul jalan tengah. Harus ada ukuran. Harus ada satu majelis tertentu yang bisa menyampaikan kepada negara dengan bahasa negara aspirasi pesantren dan sebaliknya. Menyampaikan bahasa negara kepada pesantren dengan bahasa pesantren. Oleh karena itu kemudian muncullah makhluk baru yang namanya menakutkan ini, yakni majelis masyayikh. Ini kalau dilihat namanya orang pasti menyangka bahwa anggotanya adalah orang yang sepuh-sepuh, sebagian pakai tongkat. Ya, sudah berdoa, minta hujan berhenti, langsung berhenti. Demikian. Nah, tetapi ketika dilihat ternyata ya semuanya sepuh. Kecuali Bunyai Badriyah yang masih muda. Nah, semuanya sepuh tapi masih merasa muda semuanya. Maka kemudian ini menjadi lembaga yang ada di tengah-tengah. Ya. Lembaga yang mengantarai antara negara dan pesantren. Lembaga yang menjadi katalisator komunikasi antara negara dan pesantren, terutama di dalam fungsi penjaminan mutu ketika fungsi ini menjadi satu titik yang yang waktu itu adalah menjadi bagian yang paling kencang tarik menariknya. Nah,
Dan tugas utamanya adalah menyusun dan merumuskan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren. Dan kalau kita melihat undang-undangnya, ini seringkali kawan-kawan di pesantren atau pihak-pihak yang berkaitan dengan pesantren itu melihat bahwa ini majelis masyayikh Kemenak ya. Ada iyanya, ada tidaknya. Ya. Iyanya adalah partner utama majelis masyayikh adalah Kemenak. Kepala sekretariatnya adalah pejabat pratama di di Direktorat Pondok Pesantren. Ya. Saya tidak tahu nanti ketika menjadi dirjen ini bagaimana bentuknya. Nah, nanti kita akan sampai kepada urusan perdirjenan ini. Nah, tetapi bahwa majelis masyayikh sendiri itu sebetulnya adalah lembaga yang mandiri dan independen. Ya, lembaga yang sampai sekarang yang masih berusaha mandiri, tetapi percaya diri kalau independen. Nah, karena itu tadi tugasnya adalah mengantarai antara negara dan pesantren yang seringkali kemudian ada sudut pandang atau point of view yang cukup berbeda, baik itu secara teknis atau secara prinsipil. Nah, oleh karena itu ya majelis masyayikh ini tugasnya cukup berat, apalagi ini adalah undang-undang pesantren, amanat dari undang-undang pesantren yang lahir pada tahun 2019 dengan amanat yang sedemikian banyak. Nah, tetapi salah satu yang perlu kita garis bawahi dari undang-undang itu adalah undang-undang pesantren ini meletakkan pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan. Nah, ini yang mungkin perlu kita kuatkan bersama-sama. Sehingga kemudian gagasan untuk memigrasikan sebagian fungsi pesantren dari Undang-Undang Nomor 18 ini ke rancangan Undang-Undang Sisdiknas itu bukanlah gagasan yang ideal. Karena dia bukanlah lembaga pendidikan ansih. Di situ ada 3 fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat yang ketiga-tiganya saling berkelindan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah satu sama lain. Nah, oleh karena itu memang kita harus memitigasi bersama-sama agar undang-undang ini tetap menjadi undang-undang yang utuh, yang tidak ada potensi petilan-petilan, kalau bahasa nakalnya itu tidak ada mutilasi pasal. Pasal-pasal yang dimutilasi untuk kemudian dipindah sebagian ke RUU Sisdiknas, sebagian ditinggal di Undang-Undang Pesantren, karena ini akan merusak satu kesatuan dari 3 fungsi pesantren itu tadi. Nah, selanjutnya saya perlu menyampaikan sesuatu juga sebagai respon atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada majelis masyayikh dan masuk kepada beberapa pihak akhir-akhir ini, bahwa apakah pesantren ini hanya untuk Islam saja? Ketika kemudian di beberapa tempat di Kediri misalnya, atau dekat tempat saya misalnya, di Rembang, di Semarang, di Boyolali, di Kalimantan, di beberapa tempat yang lain muncul yang namanya pesantren lintas agama. Ya. Pesantren lintas agama yang di situ semua agama muncul, semua tempat peribadatan muncul. Kita perlu melihat normanya, yaitu di ketentuan umum. Nah, di situ ada yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil alamin. Dengan demikian saya kira asumsi atau pemahaman atau tafsir atau apapun namanya yang
kemudian memberikan pemahaman bahwa pesantren ini itu available untuk semua, tersedia untuk semua agama, itu gugur. Ini sekaligus juga informasi, sekaligus pernyataan bahwa kemudian ya pesantren ini untuk kita yang beragama Islam. Rahmatan lil alamin. Nah, kembali lagi kenapa kita harus bertahan soal undang-undang itu. Kembali lagi kenapa kita harus secara bersama-sama, bahu-membahu, menetapkan langkah bersama-sama semua stakeholder pesantren ini. Karena saya kira ketika kita melihat sejarahnya sejak tahun 78 ketika muncul SKB 3 Menteri, kemudian tahun 2003 Undang-Undang Sisdiknas yang menstate pesantren, tetapi kemudian di dalam PP 55 itu pesantren tidak lagi sekuat normanya seperti yang ada di undang-undang dan seterusnya dan sebagainya. Kita melihat bahwa setelah Indonesia merdeka, setelah undang-undang yang lain muncul, ada undang-undang kebudayaan, ada undang-undang ini, undang-undang itu. Nah, undang-undang pesantren ini adalah rumah konstitusi pertama bagi pesantren. Kalau kita belum pernah punya rumah, punya rumah yang pertama, dibuat dengan semangat dan agak terburu-buru, pasti banyak yang bocor. Ya, pasti kemudian kamar mandinya bocor, gentengnya bocor, kalau hujan tampias dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun ini adalah rumah kita yang pertama. 2007, 2014, 2015 muncul peraturan Menteri Agama soal muadalah, ya, soal Mahat Ali, soal pendidikan diniyah formal. Itu konstitusi juga, itu regulasi juga. Tetapi itu regulasi yang belum di level negara, levelnya masih di level kementerian. Nah, di level negara baru tahun 2019 ini muncul undang-undang ini. Ini menjadi konstitusi, rumah konstitusi pertama. Dan ini adalah sarwah yang luar biasa bagi kita. Sarwah konuniyah yang harus kita jaga bersama-sama. Tidak sempurna, iya, kita sempurnakan bersama-sama. Ya. Bagi pesantren pasti sangat hafal idza tamal amr bada naqsuh. Ketika sudah kita membangun sesuatu dan sempurna, maka kemudian terlihat kekurangan dan kelemahannya. Nah, tetapi bagaimanapun yang namanya rumah pertama itu paling mengena di hati, dan bagaimanapun ini adalah rumah kita semua. Nah, kalau kita melihat secara sekilas undang-undang ini, ada beberapa amanat besar yang dibawa. Salah satunya yang tadi kita sebutkan adalah soal fungsi. Mengembalikan fungsi pesantren seperti pesantren-pesantren zaman dulu. Tidak hanya pada fungsi pendidikannya saja, tetapi juga pada fungsi pemberdayaan masyarakat dan fungsi dakwahnya. Dimanapun pesantren berada, pasti ada nada dakwah di situ, ada nuansa dakwah di situ. Dimanapun pesantren berada, dulu pasti ada unsur pemberdayaan masyarakat di situ. Ketika ada pesantren, maka kemudian masyarakat yang ada di sekitar pesantren itu pasti meningkat. Entah itu meningkat ekonominya, entah itu meningkat karakternya, entah itu meningkat kualitas keagamaannya, entah itu meningkat populasi muslimnya di situ. Tetapi itulah yang disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Namun kita melihat bahwa beberapa puluh tahun terakhir ini
pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan. Dan oleh karena itu, undang-undang ini mengembalikan kepada ruh, jiwa, spirit pesantren yang lama, yakni fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakatnya. Itu saya kira tiga amanah yang sangat penting yang dibawa oleh undang-undang ini, selain amanat-amanatnya yang lain yang juga cukup penting, seperti misalnya termasuk berkaitan dengan fungsi pendidikan, itu adalah soal rekognisi, kemudian hadirnya negara melalui APBN dan APBD, dan tidak kalah pentingnya adalah amanah untuk membentuk dana abadi pesantren. Kami di Majelis Masyayikh menghitung dari amanat-amanat besar itu secara kuantitatif mungkin sampai sekarang itu baru sekitar 20-30% amanat yang kita jalani bersama-sama. Soal dakwah dan pemberdayaan masyarakat ini kita melihat belum sudah bergerak tetapi belum progresif. Dana abadi pesantren juga belum progresif, sudah bergerak juga, tapi perlu kita dorong bersama-sama supaya lebih kencang lagi. Dan dengan demikian bagaimana percepatan amanat undang-undang pesantren ini supaya terlaksana, maka kemudian ada dua hal yang saya kira menjadi daya dorong. Satu adalah munculnya konferensi ini yang bisa memberikan bobot sekaligus daya dorong, sekaligus rekomendasi barangkali jika diperlukan untuk percepatan-percepatan ini. Ada gagasan-gagasan yang bernas yang muncul dari semua stakeholder konferensi dan peserta konferensi ini, supaya kemudian ada gagasan-gagasan baru di dalam pelaksanaan amanat undang-undang ini. Yang kedua adalah hadirnya dirjen pesantren, yang memang secara struktural kita perlu sambut bersama-sama. Hadirnya dirjen pesantren ini harapan kita semuanya adalah bisa mendorong percepatan pembangunan pesantren dan mendorong pelaksanaan amanat undang-undang pesantren ini. Terutama di bidang-bidang lain yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pendidikan. Meskipun kita juga harus menjaga bahwa kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren ini itu tidak masuk terlalu dalam di dalam operasionalitas pesantren, sehingga kemudian independensi dan kemandirian pesantren, independensi pesantren yang juga merupakan amanat dari undang-undang ini juga terjaga. Jadi di dalam slide video kalau kita cermat sudah disebutkan bahwa undang-undang ini itu mengakui kekhasan pesantren, tidak menyeragamkan. Nah, maka harapan kita juga ketika nanti dirjen lahir, dan semoga dirjennya adalah orang-orang yang paham pesantren benar-benar zahiran wa batinan. Boleh sebut nama. Nanti kalau sebut nama dikira peramal, kalau keliru kan repot juga kita. Yang semoga saja dirjennya adalah yang cukup memahami yang memahami sangat dalam terhadap pesantren, sehingga kemudian independensi pesantren dan kekhasan pesantren, keberagaman pesantren ini bisa tetap terjaga sampai kapanpun. Nah, undang-undang beberapa fungsi atau tugas dan wewenang dari Majelis Masyayikh diantaranya adalah fokus pada standar mutu. Kita itu tugasnya adalah membuat standar-standar mutu, baik itu standar kompetensi lulusan, standar kurikulum, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, maupun standar kelembagaan, yang semuanya ini sudah selesai dibikin. Semuanya sudah selesai disusun, semuanya ada pada tahap
pelaksanaan. Standar-standar ini. Nah, apa yang membedakan dengan 8 standar pendidikan yang ada di undang-undang itu? Yang membedakan adalah di standar kelembagaan kita ada yang namanya standar kepengasuhan. Ini yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita mempunyai standar kepengasuhan. Ini yang menjadi problem akhir-akhir ini ketika banyak sekali pesantren bermunculan pasca tahun 2019, populasi pesantren kita itu bertambah sampai hampir 15.000. Semua orang merasa bisa membuat pesantren, semua orang merasa mampu untuk mendirikan pesantren, tetapi kemudian bahwa pesantren itu tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang pendidikannya saja. Aspek spiritualitas, aspek senioritas, aspek kedalaman keilmuan, mutafannin, mutabakhir pada para pendiri dan para kiai, ini juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, standar kepengasuhan ini ada. Artinya, tidak semua orang yang mampu secara finansial itu bisa mendirikan pesantren. Demikian juga dalam hal ini, bagaimana standar kepengasuhan ini berkembang sedemikian rupa disesuaikan dengan pemahaman dan standar-standar yang baru yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita. Artinya bahwa kemudian kita yang ada di pesantren itu ya yang namanya regulasi, yang namanya pemahaman publik itu dinamis, yang dulu dianggap biasa sekarang dianggap bullying. Yang dulu dianggap biasa sekarang dianggap kekerasan. Nah, standar kepengasuhan ini sedemikian dinamis, sedemikian dirancang sedemikian rupa supaya kemudian fleksibel terhadap tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan norma-norma yang baru. Nah, dalam hal ini kami perlu untuk menyampaikan bahwa alhamdulillah Majelis Masyayikh sudah menyelesaikan tugasnya di dalam elemen 4 standar mutu itu, diwujudkan di dalam SPME, sistem penjaminan mutu eksternal, yaitu Majelis Masyayikh yang melaksanakan, kemudian sistem penjaminan mutu internal, yaitu Dewan Masyayikh yang ada di pesantren masing-masing, yang hasilnya kemudian kita serahkan kepada negara, kepada pemerintah, kepada Kementerian Agama untuk kemudian menjalankan pemenuhan mutu. Tugas pemenuhan mutu by law oleh undang-undang ini menjadi tugasnya Kementerian Agama. Yakni melakukan pemetaan mutu. Nah, tugasnya tidak hanya pemerintah agama atau Kementerian Agama, tapi juga baik itu di level pusat maupun daerah. Nah, dari asesmen atau dari penjaminan mutu internal kita, barangkali sedikit demi sedikit sudah kita bisa jadikan data atau kita jadikan input sebagai bahan dasar untuk melaksanakan pemetaan mutu. Jadi kita itu mempunyai angan-angan pada suatu saat. Suatu saat itu ya bisa kapan saja. Bisa tahun depan atau bisa 1 dasawarsa ke depan. Tapi harapannya tidak lama lagi bahwa ketika pemetaan mutu ini sudah selesai, maka kemudian kalau ada syai'un, kalau ada program afirmasi dan fasilitasi dari pemerintah yang disebut sebagai syai'un itu, kadang syai'un azim, kadang setengah azim. Nah, ini tidak lagi berbasis proposal, tidak lagi berbasis permintaan dari bawah, tetapi dari pemetaan mutu yang ada, kita sudah punya pesantren mana yang butuh dibangun fisiknya, pesantren mana yang butuh didampingi kurikulumnya, pesantren mana yang butuh
didampingi kemandiriannya, pesantren mana yang butuh didampingi aspek hukumnya dan lain-lain dan sebagainya. Berdasarkan pemetaan mutu ini. Pesantren mana yang perlu kita dampingi kurikulumnya misalnya. Pesantren mana itu ada di dalam data yang kita miliki bersama-sama. Nah, oleh karena itu urgensi sistem informasi dan pangkalan data ini menjadi lebih penting lagi kita rasakan. Alhamdulillah dari 7 tugas yang dilakukan, yang diberikan oleh negara kepada Majelis Masyayikh ini, alhamdulillah pada tahun keempat ini sebagian besar sudah terlaksana. Tugas pertama sudah, tugas kedua sudah, tugas ketiga sudah. Tinggal tugas kelima sama tugas ketujuh, dan tugas ketujuh yang saya kira perlu kita sempurnakan dan kita mulai bersama-sama. Termasuk tugas yang kita dulu menduga tugas yang paling berat karena ini baru pertama kali ada di dunia pesantren, yaitu tugas penjaminan mutu. Alhamdulillah sudah kita mulai. Dari menetapkan SPMI, SPME tadi itu, kemudian kita sudah melakukan rekrutmen asesor pada pesantren, baik itu Ma'had Ali maupun pendidikan menengah dan pendidikan dasarnya pesantren, yang alhamdulillah peminatnya juga luar biasa. Dari sekian ratus peminat, alhamdulillah lolos untuk menjadi asesor 59 untuk asesor dikdasmen. Bahasa dikdasmen ini agak gimana begitu. Tetapi yang disebut sebagai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, atau ula, wusto, ulia, itu yang disebut sebagai dikdasmen, itu sudah kita mulai asesmennya. Asesornya sementara ada 59, sedangkan Ma'had Ali kita sudah memiliki 30 asesor. Dan sudah berjalan. Yang Ma'had Ali sudah selesai. Tinggal yang lain yang kira-kira harus kita kebut sampai tahun ini berakhir. Asesmen juga sudah selesai. Kita juga sudah memberikan rekomendasi pada calon-calon Ma'had Ali. Hari-hari ini muncul banyak protes. Protesnya kenapa ajuan Ma'had Ali kami itu kok ditolak begitu kira-kira. Banyak. Ada berapa Lora pengaju Ma'had Ali kita pada tahun ini? Ada yang hafal gak ya? Kalau tidak salah ada berapa Pak Tim? 30 ya? Ada 30-an pengajuan Ma'had Ali. Ma'had Ali. Yang masuk di MM, pengajuan rekomendasi. Ingat bahwa MM tugasnya adalah rekomendasi, sedangkan izinnya ada di tangan Pak Basnang. Nah, kenapa rekomendasi ini perlu? Nah, karena yang dianggap bisa melakukan penilaian substansi oleh semua pihak adalah Majelis Masyayikh. Rekomendasi ini diberikan ketika secara substantif sebuah pesantren yang mengajukan Ma'had Ali baru itu memenuhinya. Apa itu persyaratan substantif itu? Yang paling penting adalah apakah sebuah pesantren membutuhkan Ma'had Ali atau sekedar ingin memiliki. Secara sekilas kami masih melihat bahwa sebagian di antara pengaju Ma'had Ali ini masih belum menerapkan aspek kebutuhan, tetapi lebih kepada aspek keinginan. Kalau kebutuhan
Apakah kemudian kebutuhan itu sama dengan apa yang diajukan? Apakah pesantren itu memiliki tradisi keilmuan tertentu yang ingin dikembangkan atau tidak? Misalnya begini, kami sangat mendorong sebuah pesantren itu mengajukan Mahat Ali berdasarkan tradisi keilmuan yang sudah dilakukan oleh pesantren tersebut. Misalnya pesantren A itu sudah berabad-abad atau puluhan tahun mengembangkan ilmu falak, maka kami sarankan untuk mengajukan Mahat Ali ilmu falak. Kalau sebuah pesantren itu secara tradisi sudah mengembangkan ilmu Al-Quran wa ulumuh misalnya, maka kami dorong untuk mengajukan takhassus Al-Quran wa ulumuh. Karena kami juga melihat bahwa banyak pesantren yang tradisinya hadis misalnya yang diajukan adalah al-fiqh wa usuluh, fikih dan usul fikih. Atau sebaliknya pesantren yang tradisinya fikih dan usul fikih kemudian mengajukan ilmu bahasa Arab misalnya. Nah, ini tradisi itu. Kami ingin bahwa Mahat Ali ini betul-betul dapat menjadi mercusuar keilmuan di Nusantara ini sekaligus menjadi kawah candra di muka para calon-calon ulama di Indonesia ini. Artinya memang kita harus berani untuk berbicara bahwa untuk mendirikan Mahat Ali itu harus didasari dengan banyak hal. Harus didasari dengan tradisi keilmuan yang dimiliki, kesiapan para dosen atau muhadir, calon input. Karena kami melihat juga bahwa masih ada Mahat Ali yang secara terpaksa para santrinya adalah lulusan SMK yang sebetulnya kemudian tidak begitu relevan ketika kemudian masuk di Mahat Ali. Dan yang terakhir saya kira dalam soal itu, apakah Mahat Ali itu memiliki kemampuan finansial? Karena harapannya pesantren itu memiliki kemandirian untuk bisa mengembangkan Mahat Alinya sendiri. Nah, jadi fungsi ini sudah kita lakukan. Fungsi yang saya kira menjadi bemperna Pak Basnang ketika Pak Basnang ditelepon-telepon para kiai. Nah, dengan fungsi ini tentu kita lakukan dengan berat hati. Karena bagaimanapun menolak kehendak para kiai itu juga merupakan satu ketakutan sendiri bagi kita semua. Gimana? Ditolak enggak? Tolak enggak ya? Gitu. Kira demikian. Tapi saya kira kita perlu ada pada satu pemahaman bahwa Mahat Ali ini terlalu penting untuk kita lepaskan untuk siapa saja. Ya. Kita harus kuat di situ bahwa Mahat Ali ini adalah untuk para calon ulama, dan oleh karena itu pabriknya Mahat Alinya ini memang harus betul-betul pabrik yang mumpuni untuk melahirkan para calon ulama kita. Nah, dan pabrik yang mumpuni itu harus presisi. Presisi itu ya berarti kalau dalam konteks Mahat Ali ini ya muhadirnya harus betul-betul orang yang mutafannin di bidangnya. Begitu. Kira-kira. Jadi ini kami sekaligus mohon maaf jika pada tahun ini kami belum bisa memenuhi sebagian besar dari permintaan rekomendasi pendirian Mahat Ali. Bukan karena apa-apa, tetapi kita ingin membuat rancang bangun sistem ekosistem pendidikan pesantren ini betul-betul serius. Betul-betul memberikan manfaat yang nyata dari sisi keilmuan dan dari sisi karakter keulamaan melalui Mahat Ali ini. Sekali lagi kepada para kiai, kepada para bunyai, kami terus terang mohon maaf belum dapat memenuhi semua pengajuan rekomendasi Mahat Ali ini.
Dari 30-an itu mungkin kami akan tindak lanjuti, tetapi untuk yang lain kami memohon untuk bersabar dan untuk memproses pada tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi, ini untuk kita semua. Termasuk yang berikutnya yang masih langka dipahami soal majelis masyayikh ini adalah majelis masyayikh ini mempunyai tugas untuk menjawab ketika dimintai pendapat. Pendapat, kalau urusan pendapatan kita menyerah. Kalau kemudian ada pesantren, baik itu Mu'adalah, baik itu FKPM, baik itu Mahat Ali, baik itu pendidikan diniyah formal maksud saya. Nah, kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan kurikulum, yang berkaitan dengan penyusunan Dewan Masyayikh, yang berkaitan dengan apapun yang ada di dalam koridor tugas-tugas majelis masyayikh ini, nah, tugas kita adalah menerima pertanyaan, menerima permintaan pendapat. Nah, berpendapat atau tidak itu nanti. Tetapi kita tugasnya adalah dimintai pendapat ketika ada kesulitan-kesulitan, ketika ada muskilah-muskilah yang berkaitan dengan pendidikan pesantren gitu. Alhamdulillah tahun 2026 ini adalah akhir dari tahun masa khidmah kami. Dan tahun 2026 nanti itu ada beberapa program prioritas yang akan kami laksanakan. Pelaksanaan asesmen sebagian sudah kita lakukan pada tahun ini. Standar mutu pendidikan pesantren yang non formal ini betul-betul merupakan tantangan bagi kita semua. Kalau Mu'adalah rampung lah insya Allah. Mahat Ali rampung. Tapi kalau kita bicara soal pesantren non formal ini, pesantren non formal ini adalah pesantren yang hanya ngaji saja. Baik itu berjenjang atau tidak, ngaji kitab kuning saja, baik itu yang berjenjang atau tidak, maupun pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan umum, ya. Seperti pesantrennya sebagian dari pesantrennya Bu Nyai Badriah misalnya, ada pesantren yang memiliki sekolah formal, baik itu sanawi maupun SMP misalnya, kemudian anak-anaknya di pesantren. Pesantrennya sendiri ini merupakan pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan formal. Demikian juga pesantren-pesantren yang dari Muhammadiyah itu sebagian adalah pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan formal. Nah, ini merumuskan standar mutu, terutama untuk standar mutu yang hanya ngaji kitab kuning itu saja, Masya Allah sulitnya. Ada yang karena ngajinya itu variabelnya sangat banyak. Ada yang sampai tamat hanya ngaji alat saja. Ada yang ngajinya sampai advance lah. Kalau alatnya, kalau balaghahnya sampai juman misalnya. Atau sudah ngaji tafsir-tafsir yang lain, misalnya tafsir-tafsir besar. Ar-Razi misalnya, ada. Nah, karena disparitasnya itu sedemikian lebar, maka kemudian merumuskan standar mutunya ini butuh ikhtiar yang luar biasa. Tidak lagi ikhtiar ini, ijtihad yang luar biasa. Nah, ini terus belum rampung dan akan kita rampungkan pada tahun depan ini. Terakhir juga berikutnya soal program prioritas masih soal digitalisasi dan integrasi data. Ini menjadi sangat penting karena kita tidak bisa melaksanakan pemeriksaan syahadah dan lulusan tanpa ada integrasi data antara data yang dimiliki oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Dikdasmen dan Dikti, dan kemudian
kementerian-kementerian yang lain yang yang terhubung dengan data yang ada di kita. Nah, oleh karena itu hari ini ya, dalam 2 hari ke depan ini juga akan hadir perwakilan dari berbagai pihak. Konteksnya adalah untuk integrasi data ini. Kemudian juga soal pengembangan SDM dan rekognisi, ini asesor pendidikan non formal ini juga suatu tantangan yang besar, termasuk yang belum tergarap dengan sempurna yang akan kita jadikan prioritas pada tahun depan adalah kemitraan, rekomendasi dan afirmasi kebijakan. Rekomendasi ini misalnya rekomendasi tadi itu soal pengajuan Mahat Ali dan afirmasi kebijakan. Misalnya kemitraan, hari ini kita membangun kemitraan yang lebih luas setelah pada tahun-tahun yang lalu kita membangun kemitraan melalui stakeholder meeting. Begitu. Nah, dan oleh karena itu saya kira meskipun kita senang, bersyukur atas dukungan banyak pihak, kita sudah melakukan banyak hal, tetapi kita juga masih menemukan banyak hal yang menjadi tantangan. Ya. Misalnya soal rekognisi. Rekognisi ini adalah pengakuan publik, pengakuan negara terhadap pesantren atau lulusan pesantren, ini masih kita pandang, kita lihat sebagai suatu tantangan karena kita melihat bahwa banyak lembaga negara atau lembaga-lembaga formal atau perguruan tinggi yang masih melakukan segregasi antara lulusan pesantren dan non pesantren. Begitu. Masih banyak kemudian pendidikan tinggi yang masih belum menerima lulusan dari pesantren karena ijazahnya, bukan karena kompetensinya. Begitu. Kita juga melihat bahwa Perda, Perbub, Pergub, Perwali, wali kota maksudnya, juga masih banyak yang tidak sinkron dengan undang-undang ini. Masih banyak yang menekankan pada afirmasi dan fasilitasi daripada perda-perda yang menekankan pada rekognisi. Begitu. Juga kita masih menemukan, bahkan akhir-akhir ini, ada miskonsepsi publik yang melihat pesantren itu seperti lembaga pendidikan ansih. Pesantren sama dan sebangun dengan madrasah, pesantren sama dan sebangun dengan pendidikan saja tanpa melihat bahwa pesantren itu mempunyai perbedaan secara fundamental begitu. Dan juga urusan ekonomi atau kemandirian pesantren ini juga sesuatu yang perlu kita sentuh bersama-sama. Oleh karena itu, target-target meskipun tercapai, setidaknya di Majelis Masyayikh, tetapi semakin target tercapai, semakin kita menemukan ada banyak kelemahan, ada banyak hal yang perlu dikerjakan. Oleh karena itu, saya semakin merasa bahwa Majelis Masyayikh saja tidak cukup. Kami merasa bahwa pekerjaan membangun pesantren, menjalankan ekosistem pesantren ini perlu kehadiran semua pihak. Kehadiran Kementerian Agama pasti, alhamdulillah nanti dengan kehadiran Dirjen pesantren. Tetapi juga kehadiran pihak-pihak yang lain terutama stakeholder pesantren dan terutama dukungan dari para kiai pesantren itu mutlak sangat diperlukan. Tidak bisa berjalan sendiri saja. Ya, karena Majelis Masyayikh ini bagaimanapun hadir untuk pesantren. Nah, harapannya adalah majelis ini bisa sedikit memberikan daya dorong atau banyak memberikan daya dorong kepada Majelis Masyayikh maupun kepada Kementerian Agama maupun kepada stakeholder pesantren yang lain bagaimana menyusun kebijakan-kebijakan yang benar. Ini istilahnya kita melakukan adjustment
apakah kita di dalam 4 tahun ini sudah berada di jalur yang benar atau ada yang perlu kita adjust, kita sesuaikan sesuai dengan kehendak atau sesuai dengan praktek baik di pesantren masing-masing. Demikian baik itu dari point of view pesantren maupun dari point of view akademisi, peneliti, dan yang lain sebagainya. Demikian juga harapan ini kita semakin menyebarkan pemahaman kepada stakeholder pesantren bahwa Majelis Masyayikh ini dengan segala tugas-tugasnya, dengan segala keterbatasannya itu tidak berada di Menara Gading. Kita hadir untuk pesantren, kita mendengar apa aspirasi pesantren karena kita juga bagian dari pesantren. Semua anggota Majelis Masyayikh ini adalah Dewan Masyayikh di pesantren masing-masing yang artinya semuanya adalah pemangku kepentingan di pesantren masing-masing. Dan oleh karena itu tidak ada yang kemudian menghendaki atau berniat untuk merugikan pesantren, tentu tidak ada. Saya berharap meskipun lama, tetapi tidak merasa terlalu lama. Sebetulnya bisa disingkat setengahnya, tetapi karena saya merasa bahwa perkembangan dan pemahaman terhadap pembangunan ekosistem pesantren ini perlu dipahami oleh semua pihak, maka kemudian ini menjadi cukup lama. Apalagi ini menghabiskan 2 sesi keynote speech-nya saya sendiri mewakili Majelis Masyayikh dan waktu keynote speech-nya Menteri Agama. Jadi sore ini bisa kita akhiri lebih awal jika selesai diskusinya, tetapi nanti malam sepertinya waktu kita akan lebih panjang. Gitu. Karena ada pergeseran waktu ini. Demikian, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, kehadiran dan partisipasi para mitra, perwakilan pesantren, perwakilan berbagai kementerian, perwakilan berbagai lembaga dan lembaga penelitian, ada yang lain-lain dan sebagainya. Ini sungguh merupakan daya dorong dan suntikan semangat bagi kita semua untuk bekerja lebih kencang lagi di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Wa'alafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.